melakukan yang ajaib untuk setiap kami Tuhan. Dan Engkau selalu mereka-rekakan yang terbaik Tuhan untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah lepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap pribadi di tempat ini Engkau tetap tuntun setiap kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore malam hari ini ajari kami Tuhan, kami sama-sama belajar mengenal Engkau. Buat kami Tuhan menyerap yang semua daripada-Mu. Engkau yang akan kuduskan Tuhan hati pikiran kami, mulut lidah bibir kami, semuanya kendalikan Tuhan. Dan biar hanya yang daripada-Mu saja Tuhan yang bisa kami serap maksimal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore, bukan sore lagi, malam sekarang sepertinya ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau ajak kita belajar, sama-sama saya terus belajar, kita terus belajar bagaimana kita ini bisa bertahan dengan Tuhan. Menurut saya saudara ya, kalau hari-hari ini engkau tidak latihan bertahan dengan Tuhan, saya tidak yakin di masa yang akan datang engkau akan bisa bertahan dengan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan mengalami banyak hal. Itu latihan, saya sering ngomong itu latihan, ayo latihan. Engkau harus praktek melakukan firman Tuhan. Jangan cuma asal mendengar. Tapi engkau harus mengalami apa yang Tuhan beritakan di firman-Nya supaya kita ngerti. Kalau saudara kan lain, engkau bercerita, menceritakan kata orang, engkau sedang bergosip saudara. Tapi kalau engkau mengalami sebuah kejadian, engkau mengalami sebuah proses, engkau bisa menceritakan. Engkau ngalami. Kita ini ceritanya enak karena dari hati. Ya. So, malam hari ini saya ajak kita membaca firman Tuhan di Yesaya 55 mulai dari ayat yang pertama. Yesaya 55 mulai ayat yang pertama. Ya. Judul perikopnya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah engkau belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sampai di situ dulu saudara. Seruan untuk turut dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ini ajakan, undangan. Saudara kalau kita terima undangan ya, engkau terima undangan, ada berbagai macam reaksi yang orang akan berikan saat kita terima undangan. Yang pertama, kalau undangannya cuma sekedar orang yang kita kenal, kan cuma dilihat, taruh aja. Tapi kalau untuk orang yang lumayan kita kenal, kau lihat undangannya, oh dilihat tanggal berapa, hari apa, di mana. Lalu engkau akan mulai berpikir, kira-kira datang gak ya? Bisa gak ya menghadiri? Masa seperti ini kan lagi ngetren, streaming aja. Kalau menghadiri undangan. Tapi kalau itu adalah orang yang dekat dengan kita. Engkau gak mikir panjang, bahkan undangannya gak ada, saudara sudah tahu akan ada acara, benar gak? Itu sama seperti reaksi hati kita. Kalau engkau menerima seruan undangan dari Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan, yang pertama menerima siapa? Pikiran. Engkau akan pikir. Itu level yang kedua, tapi level yang pertama cuma datang mendengarkan firman Tuhan, hawer-hawer, udah gitu. Tadi firmannya apa? Oh ya apa ya? Engkau letakkan begitu saja. Tapi dengan orang level kedua, engkau akan mulai berpikir, engkau terima undangan Tuhan, engkau menerima firman Tuhan, engkau mulai pikirkan, renungkan, tapi belum sampai ke hati. Engkau merenungkan, kalau kita merenungkan, itu dengan pengertian kita sendiri.
Seringkali kita ini mengolah apa yang kita terima sesuai dengan apa yang kita sukai. Benar gak saudara? Kan gak mau toh kita menerima sesuatu terus kita memikirkan banyak hal yang kita tidak sukai. Biasanya kita akan memikirkan hal-hal yang kita sukai. Maka pengertian firman Tuhan tadi, mengikuti hikmatmu dan yang kau sukai. Makanya begitu ketemu sesuatu yang engkau tidak suka, engkau komplain dengan Tuhan. Kok ngene, kok begini. Engkau hanya kaji dalam pikiran. Tapi bahkan kau tidak mengizinkan Roh Kudus menanamkan dalam hatimu. Tapi ada sebaliknya. Orang yang begitu saking cinta Tuhan sepertinya ada omongan apa saja langsung masukkan dalam hati. Atau tanpa minta hikmat dari Tuhan. Bisa gak? Bisa. Tapi jadinya latah saudara. Contohnya saya aja. Mungkin saya gak tahu beberapa penari di sini mungkin Bu Selvi juga masih ingat dulu. Gitu. Kira-kira saya masih SMP kelas 2, kelas 3 hampir SMA lah. Kan masih di Gatsu, ya masih di Gatsu. Diajari setiap kali. Pokoknya ya kalau engkau ketemu roh jahat, tengking aja. Ya ditengking aja pokoknya. Dalam nama Yesus kita ngerti tuh. Kayaknya mulai dari lahir. Kalau saya dari lahir cerot kayaknya langsung tahu. Kalau ketemu kesuasaan, tengking aja pokoknya usir. Ya nama Tuhan lebih besar, itu ngerti. Nama Tuhan lebih besar pokoknya. Ya nah kami ini kalau latihan kan sampai malam. Masih di Gatsu, masih komplit zaman itu ya. Lalu bagi tugas biasanya tuh. Saya akan diantar oleh Pak Samuel bareng sama dulu ada beberapa penari yang rumahnya di Jalan Emong. Situ. Masuk gang gitu saudara kecil. Nah karena sudah malam, siapa yang mau nemenin? Biasanya saya tidak usah diminta aku aja, saya temenin gitu kan. Karena saya ini bukan model orang yang feminim saudara ya, agak tomboy. Yang sampai hari ini gak punya rok sih. Susah kalau pakai rok jalannya, tidak nyaman. Ya toh? Lalu saya antarkan, gangnya gelap, sempit dan gelap. Berdoa gak? Berdoa. Ya toh ngerti perlindunganmu berlapis untuk kami Tuhan. Ya toh engkau lebih besar pokoknya. Kalau sampai ketemu setan, ditangking dalam nama Yesus. Takut gak saudara? Kalau gelap itu kadang-kadang takut. Ya toh? Takut kaget kalau saya. Kalau tiba-tiba dia lewat atau gimana, tikus misalnya gitu, kaget saya. Lalu saya antarkan sampai ke rumahnya, masuk dan saya pulang. Saya tidak rasa apa-apa, gak gimana-gimana. Tapi begitu saya mau masuk di gang yang sempit tadi, saya mau keluar. Tiba-tiba ada orang langsung berteriak dan melompat di depan saya. Refleks saya. Dalam nama Yesus. Lalu apa? Mengeluarkan kekuatan jurus kungfu. Saya langsung tarik lehernya, saya cekik. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara familiar. Aku nih, ini aku nih, ampun nih, ini aku nih. Pak Samuel ternyata. Tuh, saya punya kakak yang ajaib sih. Ini aku nih, dia bilang gitu. Ya saya langsung diam. Saya sendiri kaget. Refleks saya bagus juga ternyata. Begitu ketemu orang jahat setelah dalam nama Yesus, saya lompat, saya tarik bajunya, ya toh, saya cekek pokoknya. Langsung. Tapi itu pengertian. Apa? Jasmani ini yang bekerja, saudara. Ya toh. Cuma ngerti tengking dalam nama Yesus. Tapi engkau mengandalkan Roh Kudusnya gak full. Itu refleks. Nah, ada lagi. Ada saya punya teman. Kalau dia panik. Dia berteriak dan jongkok saudara. Nangis. Saya ngomong itu refleks gak ada gunanya. Gitu. Saat bahaya malah jongkok. Lari harusnya jangan jongkok. Gitu. Tapi itu refleks. Otomatis. Nah, bedakan dengan yang ini. Sekian tahun kemudian. 10 tahun lebih sih sebenarnya. Waktu Tuhan izinkan Pak Yusak di hari-hari terakhir masuk ke rumah sakit di Sentosa sana. Saya ingat hari itu gak ada anak-anak sih. Kayaknya pelayanan keluar kota, pokoknya Pak Samuel gak ada. Semuanya gak ada. Yang ketinggalan hari itu cuma tinggal saya, kemudian Kak Selvi, Mbak Har juga kayaknya gak ada deh. Sama Kaleb seingat saya. Kami bertiga. Hari itu sudah keluar tagihan. Sudah keluar tagihan rumah sakit, saya harus membayar. Gitu. Lalu saya turun. Begitu saya turun, lalu Kaleb ini bilang, cepat naik ke atas, engkong drop. Saya lari secepat yang saya bisa. Naik ke atas, saya tinggal semua pembayar, saya bilang nanti dulu. Saya tinggal saya lari. Saudara begitu saya buka pintu, kaget saya. Saya lihat Pak Yusak itu sudah ada dokter dan suster yang sudah naik ke ranjang. Sudah ada mesin untuk kejut jantung, sudah dipompa, matanya sudah balik ke atas itu sudah putih. Kalau saya
punya pengertian sekian belas tahun yang lalu. Dalam nama Yesus, lalu menggunakan kekuatan fisik. Bisa gak saudara? Gak bisa. Butuh serentang waktu yang banyak untuk saya belajar mengerti bahwa ada kuasa Tuhan. Dan kita dikendalikan, ditolong oleh Roh Kudus. Engkau punya pengertian, engkau ngerti perjanjian, engkau ngerti punya kuasa. Baru jalan. Begitu saya buka pintu, saya langsung tanya, Tuhan tolong apa yang aku harus lakukan? Lalu Roh Kudus bilang, cepat dekati, omongi. Engkau ngomongin belum waktunya pulang. Saya ngerti, lalu saya langsung lari. Saya bilang, Pak, di dalam nama Yesus. Kalau belum waktunya pulang, tidak boleh pulang. Semua roh maut minggir dalam nama Yesus, dihancurkan. Saya peperangan rohani, saya gak peduli itu ada dokter, ada apa yang sedang sibuk entah ngapain aja. Saya teriak. Tapi kali ini teriak dengan pengertian. Saya bisa mengerti ada sebuah perjanjian, ada kuasa, ada waktu dalam penetapannya Tuhan berikan tadi lewat Roh Kudus. Dia belum waktunya pulang hambaku ini. Nah tapi kok bisa? Karena saking keinginan Pak Yusuf tuh kepengen pulang. Jadi kayaknya siapa aja yang ngajak selama itu pulang mau kayaknya. Tapi hari itu saya teriak dalam nama Yesus. Saudara tahu tiba-tiba gini, melek. Piye iki? Aku sudah dijemput apa ora katanya. Dia nanya gimana nih? Aku jadi dijemput apa enggak katanya. Saya langsung lemes, saya duduk di lantai. Belum dijemput Pak, belum waktunya. Lalu dia minta makan. Tuh, saudara, kan lain ya ceritanya. Sama-sama dalam nama Yesus. Tapi kalau engkau hanya punya pengertianmu di sini, aplikasinya belum sampai sini, gak bisa. Tapi engkau juga ngerti ditelan bulat-bulat. Tanpa engkau punya hikmat dari Tuhan untuk memberikan pengertian, juga gak bisa. Harus connect. Dan searah, sejalan, seirama, idealnya. Tapi seringkali antara pikiran kita dengan hati kita, kadang tidak bisa sejalan. Engkau ngerti firman Tuhan, tapi dari apa yang kau lihat, apa yang kau rasa tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tidak sesuai dengan kerinduan hatimu. Itu yang seringkali membuat proses kita dengan Tuhan tambah panjang. Di firman Tuhan dikatakan di ayat pertama, di ayat kedua, di ayat ketiga, kalau sudah baca dengan teliti, engkau ya dapat semua orang haus, ayo mari makan, minum. Gitu. Yang gak punya duit sini kata Tuhan. Nih ada gandum gak usah beli, makan kata Tuhan kan. Semua yang terbaik, tapi dengarkanlah. 2 kali Tuhan ngomong, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ayat ketiga, dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Kalau hari-hari ini kita merasa kerohanian kita stuck dan mati. Nah, engkau harus periksa diri. Apakah engkau sudah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Apa yang harus kau lakukan? Sudahkah engkau mendengar apa yang Tuhan katakan? Sederhana, saudara. Dengarkanlah. Nah, pengenalan akan Tuhan itu penting untuk kita. Itulah gunanya mengapa engkau membaca firman Tuhan. Saudara, kita ini kan kebaktian, ada banyak alat musik. Ya. Di Windu tuh ada namanya Om Santoso. Ya, buat saya tuh produk spesialisnya Roland. Nah, dia tuh suka marah-marah. Marahnya gini. Kalau udah main keyboard, Om, ini yang nada ini di mana ya Om? Gitu kan. Makanya baca manual booknya itu selalu saudara. Bahkan saya kok pelayanan keluar pulau. Saya lihat keyboard, nggak ngerti Ci, tombol ini di mana ya? Saya tuh tinggal telepon loh. Kok nanya dong, mereknya Yamaha, tipenya ini, tombol ini di mana ya? Dia tuh bisa di luar kepala menyebutkan letak tombolnya kedua dari kanan, ketiga dari sini tepat. Tuh saudara. Aku bilang, kamu kok apal? Kan aku baca semua manual booknya. Kita dalam kehidupan dikasih permainan nada-nada kehidupan yang daripada Tuhan. Engkau tidak pernah membaca firman Tuhan, engkau gak pernah baca manual booknya. Engkau bahkan tidak tahu bahwa dalam hidupmu kekuatan apa yang terbesar yang Tuhan berikan, engkau tidak tahu karena engkau gak pernah baca manual booknya. Makanya tadi kalau kaget, takut, jongkok. Keluar dalam nama Yesus pun tidak. Tapi engkau bisa seperti itu latihan. Apakah Tuhan kau pikirkan setiap saat, kau renungkan, ataukah engkau cuman asal ada firman sekedar lewat, ataukah karena memang engkau mengenal Tuhan dan kau mengerti semua prosesnya dan kau jalin dengan ketetapan hati yang lebih mantap. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara.
Menurut saya kalau kita bisa baca manual book yaitu firman Tuhan, engkau akan mengetahui banyak hal yang Tuhan itu ceritakan dalam hidup kita. Lanjut. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Gitu. Kalau sampai Tuhan itu dibilang bahwa sampai boleh ketemu Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada kalanya Tuhan gak berkenan gak saudara berarti? Ada kalanya Tuhan tidak mau kita temui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada juga masanya Tuhan jauh kan? Benar gak saudara? Nah, dalam sekolah kehidupan kita dan kekristenan kita. Sama seperti orang sekolah saat kita sekolah. Meskipun sekarang entah tatap muka atau lewat daring saudara ya. Tapi saat kita dalam proses belajar mengajar, engkau boleh berbicara sama tutornya, sama gurunya. Mau tanya boleh, ya toh. Mau bercakap-cakap, bahkan engkau merasakan kehadiran gurumu. Meskipun kadang lewat Zoom, tapi kan kita lihat oh gurunya ada. Engkau merasakan kehadiran Tuhan. Sama seperti itu. Saat engkau bagiannya engkau sedang dalam pengajaran. Saat Tuhan sedang mendidik dan melatih, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Engkau boleh tanya apa saja dan dia akan menjawab. Dan kita kadang-kadang merem sebentar, engkau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu karena kita sedang dalam proses belajar mengajar. Tapi setelah engkau selesai belajar, ada masanya yang namanya ujian. Ya toh? Nah, masa ujian kita tetap di kelas. Menerima kertas untuk kita lakukan yang kita sudah pelajari. Waktunya engkau praktekkan. Nah, kalau dalam masa ujian, gurunya nungguin gak? Nungguin. Ada di kelas gak? Ada. Tapi dekat dengan kita gak? Tidak. Bu, bisa gak kita tanya gurunya, Pak nomor 2 isinya apa Pak? Gak boleh saudara. Engkau harus mengerjakan sendiri. Tuhan juga sama saat engkau mengalami ujian untuk kenaikan levelmu, untuk mendewasakan imanmu. Kadang kalau kita bertanya kepada Tuhan, kok Tuhan gak ada? Tuhan di mana? Ada. Hanya masalahnya saat itu kita sedang ujian. Bagian dia adalah mengawasi kita. Ya toh? Meskipun kita tidak merasakan kehadirannya dengan dekat, tapi dia ada untuk kita. Memperhatikan kita. Kita saja yang merasa tidak diperhatikan. Kita, Tuhan kok enggak ada, lagi ujian nak, aku tidak bisa mendampingi engkau. Nah, kalau tiba-tiba si guru ini meninggalkan kelas, sepertinya kok tidak ada yang menolong saya tutornya. Ujian sangat susah, engkau tidak bisa mengerjakan, maka engkau mulai nyontek biasanya, benar? Atau hitung kancing kalau bajunya ada kancingnya. Atau cap cip cup kalau itu pilihan ganda, saudara ya. Atau engkau akan bertanya dengan temanmu kiri atau kanan. Engkau nyontek. Dan kalau ketahuan pasti gak lulus. Dalam kehidupan kita sama. Kalau engkau menghadapi sebuah persoalan, engkau sedang menghadapi yang namanya didikan. Terlalu sulit untuk kita. Dan engkau merasa bahwa Tuhan tidak ada menunggu, engkau mulai nyontek. Engkau akan mulai tanya saudara seimanmu, teman sepelayanan, engkau mulai tanya hamba Tuhan. Benar? Saudara nyontek tuh. Kadang-kadang gini, saudara kalau tanya ke Pak Yusak almarhumnya, Pak saya ini gimana? Kalau waktunya gak tepat, saudara pasti punya jawaban. Ya berdoa dewe. Gitu? Tuhannya sama, tanya sana sama Tuhan masing-masing. Waktu seperti itu ada orang sakit hati, saya bilang jangan sakit hati. Kenapa? Engkau ujian, engkau bertanya, siapa tahu Pak Yusak juga ujian. Dengan level yang lebih tinggi. Dia gak boleh juga tanya orang. Masing-masing harus bisa berjalan sendiri. Saudara, bagaimana engkau bisa nyontek? Karena engkau gak pernah latihan, engkau tidak pernah masuk ke dalam kelas pembelajaran. Pembelajaran apa? Membaca firman Tuhan. Atau engkau kebaktian mendengarkan firman Tuhan cuma main-main, streaming asal-asalan. Itu kita lagi sekolah saudara.
latihan kehidupan, engkau gak pernah masuk kelasnya. Jadi begitu ujian, engkau pasti tidak bisa mengerjakan, percayalah. Dan engkau akan sibuk menanyakan pendapat orang lain kepada manusia yang lainnya. Yang belum tentu mau kasih contekan untuk saudara. Saya punya cerita. Dulu waktu saya kami ini ujian di sebuah kampus. Lalu saya ini membantu Pak Samuel. Kita buat beberapa tesis gitu. Lalu karena gak sempat, jadi saya bantu Pak Samuel untuk membuat. Saudara tahu, karena dia menguasai materinya, sebelum sidang kelulusan, kan barengan sidangnya sama saya. Saya tuh tegang, karena saya banyak membantu sana dan sini, saya sendiri keteteran dengan bahan tesis saya. Saya sudah keringat dingin, gitu. Udah nggak bisa konsentrasi. Pak Samuel lebih lagi, gitu kan. Nih, kalau ini ceritanya gimana? Kok bacao sendiri, saya bilang gitu. Kalau nanyanya kemarin saya masih bisa. Sekarang saya juga tegang. Saya juga harus berjuang untuk diri saya sendiri. Gitu. Terus dia diam. Saya lihat itu dia merem, dia tegang. Saya bilang, tegang kok. Iya nih, lebih tegang daripada sidang pengadilan katanya. Saking tegang dia diam aja. Tapi begitu dia masuk ruang sidang, karena beliau ini menguasai bahannya. Saudara tahu, saya yang membantu bikin tesisnya. Lulusnya cuma baik. Apa sih urutannya? Kan maksudnya di bawahnya cum laude apa? Ya pokoknya baik sekali lah mungkin ya. Pak Samuel itulah lulus dengan cum laude. Jengkel saya. Gitu. Lah wong sini yang bantuin cuma sekedar lulus terbaik itu cum laude lebih bagus lagi gitu. Tapi saudara ngerti, engkau butuh menguasai manual booknya. Jadi meskipun secara fisik, secara ketikan mungkin tidak sempat, tapi kalau engkau mengerti isinya, menyelamatkan hidup kita itu. Tapi saat genting seperti itu, bahkan saya tidak ingin membantunya. Karena sama-sama tegang, sama-sama ujian. Pengenalan kita akan Tuhan, itu menentukan apa engkau bisa naik levelmu selanjutnya. Atau engkau akan tetap di kelas yang sama. Kalau engkau tidak lulus dalam proses Tuhan sekali waktu saudara, ayo usahakan cepat-cepat lulus. Kalau enggak, engkau akan mengulangi hal yang sama terus menerus. Jangan sampai di dalam pendidikan Tuhan, engkau menjadi mahasiswa abadi itu. Enggak lulus-lulus. Kalau Tuhan jauh dari kita seolah-olah, bertahanlah dengan Tuhan. Percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya memberikan kita waktu untuk kita ini bisa praktek. Apa yang sudah dia ajarkan, apa yang sudah dia berikan kepada kita, semua anugerah kemurahan. Praktek sekarang. Tuhan kepengen lihat anak aku bertumbuh gak ya? Ilmunya numbuh gak nih? Pengertiannya bertumbuh gak? Engkau akan bisa mengukur iman percayamu. Kalau engkau ketemu dengan yang namanya ujian tadi. Saudara, iman tidak akan bertumbuh saat posisi kita enak. Tapi saat engkau terjepit, tidak ada jalan, semuanya buntu, dari situlah timbul yang namanya iman. Praktek. Tapi seringkali kita seperti anak kecil. Belum apa-apa, sudah teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang belum seberapa. Tapi rasanya kejepit Tuhan tidak enak. Ujian memang gak enak saudara. Tapi kalau buat saya ada enaknya sih. Kenapa? Karena ujian itu pulang sekolahnya cepat. Kan saudara gak pernah ujian seharian ya. Biasanya kan ujian dari sekian mata pelajaran, didedet jadi satu, engkau hanya punya waktu sekitar 2-3 jam, dan setelah itu kita pulang. Tapi seringkali kita hanya fokus dengan ujiannya. Kalau saya kadang-kadang ujian, baguslah makin cepat makin bagus. Atau berarti bisa pulang ke sekolah lebih awal. Ada setelah kita ujian dan kita melakukan dengan segenap hati. Ada jeda waktu untuk kita ini istirahat. Kalau ternyata hasilnya baik, levelmu naik. Kalau levelmu naik, maka berkat anugerah Tuhan, semua karunia ikut naik saudara. Masalahnya kita gak mau nyicil bayar harganya dengan belajar hari-hari. Kepengennya SKS, sistem kebut semalam katanya.
Hidup dengan Tuhan tidak bisa instan. Kesetiaan, ketekunan, kesabaran, apalagi butuh rentang waktu, proses yang sangat panjang untuk itu bisa dijabarkan dan dijelaskan. Kalau sekedar teori bisa 1-2 menit. Saya akan cerita tadi di rumah sakit, kemudian waktu itu masih dalam tim musik dulu masih di Gatsu. Itu kan prosesnya berapa tahun. Saya ngomong di sini paling 5 menit, benar gak saudara? Tapi hari ini kalau engkau mengalami begitu banyak hal, simpen, nikmati, tapi engkau harus berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sedang persiapkan sekali waktu engkau akan bercerita dan orang akan mendengar. Dan engkau akan menolong banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti yang engkau alami. Tapi seringkali kita enggan. Seringkali kita enggan. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, tadi, kalau kita ini berpikir mengolah firman Tuhan, dengan hikmat kita sendiri, kita akan cenderung untuk memikirkan, menganalisa, memutuskan seperti yang kita inginkan. Padahal kita ngerti, kalau kita kepengen, Tuhannya tidak kepengen. Tapi seringkali kalau Tuhan sangat ingin, kita yang tidak ingin. Saya pernah sekali waktu saat berdoa, lalu Tuhan tanya. Kan kita suka nyanyi tuh, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, saya kalau nyanyi itu saya mikir saudara, saya gak berani nyanyi. Saya cuma diam aja. Lalu Tuhan tanya, apakah kamu mau makananmu? Saya bilang, enggak mau Tuhan. Saya bilang terus terang saya gak mau. Kenapa? Orang enak. Seleramu jauh dengan seleraku. Makanan Tuhan itu menurut saya makanan sehat saudara. Gak pakai vetsin mungkin, no micin pokoknya. Makanan yang enak itu kanlah makanan yang junk food. Makin gurih, makin enak. Benar saudara? Saudara kalau misalnya sekarang yang suka makan seblak tuh. Rasanya apa sih saya mau nanya. Cuma gurih tok. Asin paling. Tapi makanan sehat gak ada rasanya. Plain Tuhan. Kalau makanan yang menghancurkan kesehatan kita, itu enak-enak saudara. Benar gak? Tapi kita kadang memilih yang enak. Tapi itu membinasakan manusia rohmu. Engkau memilih membelai jiwamu. Itu menghancurkan manusia rohmu. Sampai sekali waktu engkau harus berani praktek. Dan harus mau makanan yang keras seperti yang Tuhan berikan. Menjadi dewasa. Rancangannya jauh dari rancangan kita. Saudara contohnya, Yosua. Waktu Yosua dibilang engkau harus mengalahkan Yeriko. Ya. Lalu kan bagaimana cara mengalahkannya? Lalu Tuhan bilang, kamu keliling aja. Saya berusaha baca sih. Tapi Tuhan cuma memberitahukan kepada Yosua, kamu cuma mengelilingi aja. Jalan keliling sehari sekali. Gak boleh ada suaranya. Nanti di hari terakhir kamu keliling 7 kali. Terakhir kamu bersorak-sorai, tiup sangkakala semuanya. Itu kan. Maka itu tembok akan runtuh. Menurut saya ya, kalau Joshua ini punya pikiran sendiri. Mungkin akan terbengong-bengong dengan lama. Gimana caranya? Cuma jalan berkeliling dan meruntuhkan tembok. Benar saudara? Mana saya sharing di Big. Cerita zaman dahulu kala. Waktu kami diutus ke Cina untuk mencari kepala naga. Itu buat saya sangat berkesan. Di Forbidden City. Dari depan sampai belakang gak ada saudara. Kepala naga itu gak ada. Ornamen naga pun tak ada. Nah saya pikir kan gampang. Atau lihat aja film silat. Kan banyak itu di tempat kaisar ada gambar naga. Ternyata di sana tuh gak ada. Dicari-cari seharian gak ada. Lalu mulai mengandalkan cara mikir kami sendiri. Siapa tahu terukir di ujung atap. Siapa tahu terukir di batu. Siapa tahu tergambar di dinding pikiran kita. Saudara tahu ada di mana? Ada di bayangan. Muter-muter gak ketemu. Jam 4 sore begitu ada sinar matahari melewati sebuah batu. Lalu di bawahnya
gambarnya persis kepala naga. Gak kepikir. Menurut saya kalau Yosua ini banyak pertimbangan. Dan dia tidak mengenal Allahnya. Mikir pasti, bagaimana caranya meruntuhkan tembok Yeriko dengan berkeliling. Saudara, kadang-kadang kita dengan Tuhan, kalau engkau punya pengertian sendiri, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, kalau engkau mempertimbangkan banyak hal, saudara gak ngalamin mujizat. Kan dipikir, saudara gak akan ngalamin apa-apa. Justru mujizat itu ada kalau ada kemustahilan. Benar gak? Kalau tidak mustahil, mujizatnya di mana? Butuh sesuatu yang mustahil, istilahnya, baru engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Butuh engkau membuktikan bahwa Tuhan adalah penyembuhmu, engkau harus sakit. Kalau engkau tidak sakit, disembuhkan yang mau disembuhkan apa? Tapi kita baca. Di Yosua 5 ayat 13. Ya, dalam kita menghadapi pencobaan dan tantangan, gimana sih? Harus apa? Harus bagaimana? Di Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Sampai situ dulu. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Saudara, saat engkau dekat dengan problema, engkau dekat dengan masalah, jangan cepat-cepat terburu nafsu ingin menyelesaikan banyak hal dengan caramu sendiri. Seperti Yosua, dia tahu dia harus meruntuhkan dan harus menaklukkan Yeriko. Tapi apa? Dia pandang dulu. Engkau amati dulu. Masalahnya seperti apa sih? Dia melayangkan pandangnya. Tapi kita ini kalau ketemu sebuah kesulitan didikan Tuhan, persoalan, masalah apapun, panik. Ya toh? Mungkin ditengking tadi seperti yang pertama. Engkau akan mengandalkan begitu banyak cara dengan cara pikirmu sendiri. Salah saudara. Engkau tidak akan efektif. Mungkin bisa. Tapi mungkin tidak 100% bisa diselesaikan. Tapi kalau engkau mau Tuhan menyelesaikan semuanya full istilahnya. Engkau harus tenang. Pernah waktu itu sekali waktu ayah saya masih bekerja di hotel. Dulu namanya Cortina, sekarang namanya apa ya? Saya nggak tahu, di Dago tuh di depannya Lia di situ. Lalu saya menemani ibu saya belanja ke pasar Balubur. Ya toh. Belum jadi Baltos kalau sekarang tuh. Pokoknya di sana lah. Nah saat kami pergi pulang naik becak. Saya tidak tahu salahnya di mana. Ya toh. Satu becak mami saya kan besar, tinggi dan besar. Naik becak, saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan becaknya. Ataukah tukang becaknya masih tukang becak yang baru belajar. Atau bagaimana saya ngerti. Cuman begitu saya lewat jalan Sulanjana, itu tuh ada gundukan loh saudara. Gundukan pasir karena ada orang sedang membangun rumah. Itu gede gundukannya. Tapi saya nggak tahu bagaimana. Maka becak itu melindas pinggir yang gundukan pasir, maka melayanglah becak saya. Yang saya tumpangi dengan ibu saya. Jatuh bruk. Saya di dalam, kejepit antara becak dengan mami. Karena mami saya besar. Lalu saya juga langsung nangis, enggak. Langsung saya tahan mami saya keluar dari becaknya. Saudara tahu, saya tidak tahu saya punya kekuatan dari mana. Saya masih lihat emangnya, kaget, mukanya pucat, cuman melongo. Saya tidak tahu dapat kekuatan dari mana saya bisa berdirikan becak sendirian dengan mami saya di dalamnya. Oh, hebat. Nangis saya, enggak. Begitu saya berdiri, saya langsung tanya, Mang, tenang naon Mang? Mengongo aja emangnya. Itu kaget dia juga. Enggak ada yang nolongin saudara. Saya pastikan, mami gak apa-apa. Ada yang luka enggak? Enggak apa-apa. Tapi mami saya kaget. Saya bilang, udah mami duduk di becak aja. Saudara tahu, saya tuntun becaknya. Nyebrang jalan Dago untuk pulang ke hotel. Tempat papi saya kerja. Tukang becaknya mengikuti dari belakang. Saudara, apa hebat. Kau tak pikir-pikir loh, apa ya saya sampai sekuat itu. Toh ya lebih kuat dari mang becak, bayangkan. Lalu sampai di sana, papi saya keluar. Kenapa? Ada apa? Jatuh pi. Saya jelaskan duduk permasalahannya saudara.
Tadi ngelewatin gundukan pasir, becak terguling, mami begini, gini. Lalu langsung otomatis mang becaknya ketakutan cuma berdiri di belakang becak dengan tidak melakukan apa-apa. Papi saya langsung periksa mami saya, baik-baik saja. Lalu saya duduk saudara. Lalu saya nangis. Papi saya kaget, kamu kenapa? Apa ada yang sakit? Nggak ada begitu. Cuman lecet doang, di sini ada darahnya, berdarah. Tapi cuman lecet saya. Lah kamu kok nangis kenapa? Kaget saya bilang. Papi saya bilang, harusnya kaget kan tadi. Tadi kaget jadi lupa nangisnya. Saya nangis sebelah kanan saudara. Tuh. Saudara bisa ketawa, waktu jam itu gak bisa ketawa saya, nangis saya. Tuh. Kaget. Tapi begitu kaget, jangan panik, engkau harus tenang. Oke, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberdirikan becak beserta mami saya di dalamnya. Ngerti apa yang harus dilakukan dalam ketepatan, efektif kalau engkau tenang. Tapi kalau engkau gelisah, tidak percaya diri karena engkau tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus, semuanya serba buram dan tidak jelas, salah kaprah dan seringkali kita bisa salah jalan. Hari-hari ini tenangkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan panik. Orang bilang mau vaksin ini dan itu, akhir zaman Tuhan mau datang, sudahlah. Tenanglah di hadapan Tuhan. Yang penting engkau mengerjakan bagianmu dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan. Mau Tuhan datangnya kapan, kejadiannya mau seperti apa, asal kita siap. Kan gak problem tuh saudara. Yang diributin tuh loh apa. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, perlu gak kita takut? Tidak perlu takut, firman Tuhan berkata. Pencobaan atau masalah problema apapun yang engkau alami, Tuhan sudah ukur. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tapi kita takut. Ya toh? Kenapa? Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau melebihi bagaimana? Tenanglah. Kalau melebihi Tuhan pasti turun tangan. Kalau dia tidak turun tangan, dia terbentur keadilannya sendiri. Dia yang berfirman kok, Tuhan yang berfirman, gak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau sampai lebih, percayalah Tuhan akan tetap memberikan jalan keluar karena dia akan tolong kita. Tapi seringkali kita lupa, engkau fokus dengan masalahmu. Kita tidak pernah fokus dengan Tuhannya. Hari-hari ini ayo tenang di hadapan Tuhan saudara. Ketemu masalah apa saja dalam hidupmu, tenang. Melayangkan pandang sambil yang kedua apa? Waspada. Kok waspada? Nah iya, Joshua kan dibilang. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Dengan pedang terhungus di tangannya, Yosua mendekati dan bertanya kepada, kawankah engkau atau lawan? Kalau Joshua ini gak waspada, bakal tahu gak ada orang di sebelahnya? Gak tahu saudara, melayangkan pandang berangkat kita ngelamun. Meratapi nasib, bagaimana jalan keluarnya? Jangan. Engkau waspada supaya engkau bisa melihat sekelilingnya apa yang terjadi. Engkau menghadapi permasalahan, engkau bertahan dengan Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan begitu saja, engkau harus berjaga. Berjaga bagaimana? Baca firman Tuhan. Siapa tahu Tuhan bicara lewat firman. Siapa tahu Tuhan berikan kita mimpi. Siapa tahu ada firman Tuhan yang dari hamba Tuhan. Siapa tahu Tuhan bisa memberikan segala macam jalan keluar dan pernyataan lewat apa saja. Saya seringkali kalau sedang pusing, saya tuh ketolong saudara. Pakai apa? Itu loh, pantatnya truk. Itu suka ada tulisan aneh-aneh tuh. Tapi itu kadang-kadang memberkati saya. Oh ya Tuhan sedang bicara sesuatu. Kadang-kadang pernah saya, ada tulisan. Itu. Gak pernah sih ada tulisan di gue, gak ada sih, gak pernah ketemu saya. Itu. Tapi pernah saya ketemu tuh, jangan kebanyakan mikir. Pernah. Terus tiba-tiba never give up juga pernah gitu kan. Lewat apa? Tulisan sederhana yang kadang aneh-aneh. Tuhan bisa bicara lewat apa saja, tapi kita bisa menangkap. Kalau kita waspada, kalau kita berjaga, kalau engkau hanya memandang masalahmu tadi dan engkau tidak pakai waspada, mana kita tahu saudara pernyataan Tuhan dari mana? Yaitu lewat apa? Kita nggak ngerti. Tapi kalau engkau waspada dan engkau berjaga, Tuhan bisa bicara lewat banyak hal dalam sekeliling kita. Dan selanjutnya apa? Ayat 14, Yosua 5 ayat 14. Jawabnya, bukan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah.
menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Nah, saat kita tenang dan engkau waspada serta berjaga-jaga, kemudian apa? Maka engkau akan bisa menangkap firman petunjuk yang dari Tuhan. Nah, kalau kita sampai bisa nangkep firman Tuhan, pegang saudara. Praktek dan lakukan. Pasti beres masalahmu. Masalahnya kita ini kurang peka. Saya pernah diajari doa sih. Di level tertentu sudah gak bisa dikerjakan seperti ini. Tapi minimal menolonglah. Saya selalu ngomong ke Pak Yusak. Saya ini kan orang gak peka kong. Bagaimana enak kok kayak Pak Daniel. Bisa lihat ini, ngerti itu. Dari sisi manusia rohnya tuh sangat open, terbuka. Gampang banget menangkap yang dari Tuhan. Itu akurat. Lah kita nih, saya terutama gak bisa ngerti apa-apa. Melihat juga enggak. Dengar apalagi. Kayaknya gak kenapa-kenapa. Lalu Pak Yusak ngomong gini, kamu berdoa atau minta dengan Tuhan? Ya. Ngomong, Tuhan aku tidak ngerti. Tapi engkau ada Allah yang mengerti. Kalau aku tidak mengerti Tuhan, rekayasa Tuhan, tata sekelilingku. Bagaimana caranya supaya tetap aku berjalan di trackmu meskipun aku tanpa menyadarinya. Nah, itu praktek saudara. Kadang kita gak ngerti Tuhan, engkau rekayasa lah. Mengalir dengan Tuhan. Gelinding wae. Nah, karena tapi gelindingnya apa? Ada pimpinan Tuhan, bukan ngawur saudara. Tapi saat kita mengerti ada firman Tuhan yang datang, tangkap dan jadikan itu rema. Praktek setelah itu, pasti masalahmu selesai. Nah, jadi saudara, firman Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membantu kita untuk bisa bertahan di tengah persoalan masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Menurut saya termasuk salah satu anugerah yang Tuhan berikan. Tidak kepada setiap orang dia berikan anugerah untuk bisa bertahan bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita ini melekat, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Dan hidupmu sampai rekoso kalau kata Tuhan tuh ya. Tenang, jangan panik. Engkau butuh yang namanya ketenangan. Untuk engkau bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Seringkali kita ini dalam ketenangan, kita ketiduran. Saking tenangnya, ya toh, kita hanya ketiduran. Gitu. Tenang yang di sini, tenang yang berjaga, bukan tenang yang santai. Tenang yang berjaga, menangkap yang dari Tuhan. Maka dia akan lakukan banyak hal dalam hidup kita seperti apa yang sudah dia tetapkan untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Yang pertama, engkau bisa mengerjakan banyak hal bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini latihan. Ya toh, dalam menghadapi apapun tenang. Tetap berjaga dan waspada. Tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Setelah engkau menangkap, ya toh, lakukan. Biarkan kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya. Menurut saya segala sesuatu tidak pernah ada yang kebetulan saudara. Tuhan itu pasti sudah tata. Dan sekali lagi jangan pernah takut dan putus asa atau putus pengharapan. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang mengikat kita dengan Tuhan. Kalau bahkan pengharapan engkau tidak ada, engkau gak punya sauh, maka kapal kehidupanmu akan terombang-ambing, terbawa arus gak jelas. Tapi kalau engkau punya pengharapan kepada Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan Tuhanmu. Dia akan jamin kita selesaikan semua tugas dan bagian kita. Jadi ingat sekali lagi, engkau boleh menghadapi apa saja. Atau pengenalanmu akan Tuhan tidak bisa kau reka-rekakan dengan hikmatmu sendiri. Harus pakai hikmat Tuhan. Hati dan pikiran harus nyambung. Engkau harus tenang. Engkau tetap harus waspada. Dan menangkap firman Tuhan serta melakukannya. Maka ia akan menyelesaikan bagiannya. Untuk dia menyelesaikan dan membantu menopang kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri.
Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang lihat setiap kami. Pandanglah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kami lebih banyak egois memikirkan kepentingan dan kesenangan kami sendiri Tuhan, ampuni. Seringkali kami ini panik Tuhan, semua firman bahkan kami lupakan. Tidak ada yang nyangkut di hati maupun pikiran, ampuni Tuhan. Malam hari ini berikanlah untuk setiap kami anugerah Tuhan. Roh ketenangan yang daripada-Mu. Roh yang taat untuk dididik, diajar, berjaga Tuhan. Untuk bisa melihat, merasakan Tuhan. Dengan jelas apa yang Engkau mau Tuhan. Ketajaman yang daripada-Mu menyertai setiap kami. Dan buat Tuhan berfirmanlah Tuhan, itu bagian-Mu. Nyatakanlah dengan sangat jelas Tuhan. Dan buat kami nyamber Tuhan. Dalam ketepatan kami memegang firman-Mu dan kami lakukan Tuhan. Maka Tuhan saat Engkau bersama dengan kami. Maka kami akan bisa mengatasi segala persoalan. Mengatasi semua masalah dan kesulitan kami Tuhan. Karena ada Engkau Allah yang ajaib. Yang memegang tangan, pikiran, hati kami Tuhan. Untuk selaras dengan-Mu. Mari anugerahkan untuk setiap kami Tuhan. Sebesar kapasitas yang mereka miliki. Berikanlah, penuhkanlah Tuhan. Untuk kami berani latihan, kami menyelesaikan tugas dan bagian kami. Kami tidak takut Tuhan. Tapi kami bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar semua Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, kami terima, kami serap utuh, full Tuhan. Tapi yang bukan daripada-Mu biar itu semua dibatalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segalanya. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.